Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji PPG Angkatan 1 2024. Perkenalkan, saya Sukri Yusroh, Guru SDIT Humairah Pusat, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sebagai peserta PPG batch 1 2024 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru. Insya Allah pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 4 SD dengan materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ayo kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Ustaz? Semangat ya belajarnya, belajar ini luar biasa ini ya. Alhamdulillah ini sudah baiklah, ayo kita masuk yang paling rapi, yang laki-laki dulu, silakan masuk kelas. Rapi ya, agar sudah rapi. Silakan kita yang perempuan. Sudah bersih semua ya. Oke, sudah rapi, sudah bersih semua, sudah pakai bagus. Sebelum dimulai pelajaran, Ustaz absen dulu. Ada yang nggak hadir? Lili sama Kaila ya. Yang lainnya hadir? Sebelum kita mulai pelajaran, biar dapat kita keberkahan, mari dulu kita membaca satu surat. Untuk pagi ini, Ustaz ingin anak Ustaz membaca surat Al-Duha. Bisa? Bisa. 1, 2, 3, mulai.
mari dulu menyanyikan lagu wajib. Nah, silakan berdiri dulu dan Ustaz. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, bisa? Nah, Bapak ya, suaranya 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka adil makmur sentosa, di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Baik, biar lebih semangat, Ustaz cek dulu semangatnya, coba dulu. Tepuk semangat. Iya, luar biasa. Coba yang tepuk pakai dangdang itu apa? Tepuk dangdingdung. Luar biasa. Coba Ustaz tes lagi ya. Coba ikuti Ustaz. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh hentak bumi. Kalau kau anak soleh hentak bumi. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh hentak bumi. Kalau kau anak soleh bilang hore. Kuat. Kalau kau anak soleh bilang hore. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh bilang hore. Iya, luar biasa, tepuk tangan semuanya. Untuk belajar. Ya, Ustaz. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ustaz mau tanya dulu materi pembelajaran kali kita sebelum masih ingat atau tidak ya? Materi kita sebelum hari ini apa? Tentang tanda-tanda usia balik. Coba sebutkan tanda usia balik. Laki-laki. Ada debu kumis. Jakun. Itilah. Bagus. Oh, suara besar. Sekarang tanda-tanda balik untuk perempuan. Baik. Apa? Menstruasi. Hah? Perubahan timbul. Suaranya makin nyaring. Kalau laki-laki besar, kalau perempuan nyaring. Kemudian bagian payudara besar. Nah, sekarang langsung kita materi hari ini tentang apa materinya, yaitu kisah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nih coba buka bukunya, ada saya siapkan di depan ya, slide-nya. Oke, kita buka dulu slide-nya. Pertanyaan pertama, ya, pertanyaan pemantik tentang kisah tentang materi kita hari ini. Siapa yang tahu apa itu hijrah? Memutuskan atau menghilangkan. Ada yang tahu lagi apa itu hijrah? Berpindah. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu dia hijrah, bagus ya. Pertanyaan
Masya Allah, Raisya bagus sekali. Untuk menyelamatkan diri dari tekanan orang-orang kufar. Makanya dia Nabi hijrah. Ini materi kita ya, tentang hijrah. Oke, sebelum masuk materi, Ustaz sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menyebutkan apa itu hijrah. Kemudian siswa mampu menyebutkan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan mengetahui hikmah dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ini dia yang pertama. Yang pertama yaitu hijrah. Apa hijrah tadi? Mau memutuskan atau meninggalkan, itu hijrah menurut bahasa. Kalau istilah adalah yang dimaksud yaitu hijrah berpindahnya Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Itulah yang disebut dengan hijrah. Sekarang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang pertama? Yang pertama karena dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah kurang berkembang dan karena ada penolakan orang kafir pun. Di sana disiksa di kota Mekah, siapa orang Islam di sana disiksa, ada yang dibawa ke batu panas ya, dibunuh, ditolak dakwah Islam di Mekah. Makanya Nabi pindah hijrah ke kota Madinah. Itu alasan pertama. Yang kedua, peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Orang Madinah yang minta. Nabi Muhammad berjanji dengan orang-orang Madinah bahwa kalau Nabi di sana nanti ada perjanjian mereka taat, mau bayar zakat, itu Bai'at Aqabah. Ya, tidak berkelahi, tidak bermusuhan. Dan mereka orang Madinah itu ingin Nabi itu tinggal di sana sebagai pemimpin mereka. Nah, itulah salah satu sebab Nabi itu mau hijrah ke kota Madinah. Baik tuh? Nah, yang ketiga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi sebab yang ketiga Nabi hijrah itu dari kota Mekah ke Madinah adalah karena langsung ada perintah dari Allah. Baik tuh? Perhatikan. Nih. Ada kisah Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi. Apa ini maksudnya? Coba perhatikan. Ketika sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW mereka dikepung rumahnya. Dikepung rumah Nabi, ada kabilah-kabilah. Ada orang kafir Quraisy itu mau membunuh Nabi, ditungguin di depan rumah Nabi. Gak bisa Nabi keluar. Jadi adalah idenya Nabi keluar waktu mereka tertidur. Lalu yang menggantikan Nabi tidur itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Nanti ada lagi videonya berlengkap. Ada kisah tentang di dalam gua Sur. Jadi ketika perjalanan Nabi Muhammad SAW ya dikejar oleh orang kafir Quraisy karena mereka sudah tahu Nabi dan Abu Bakar pergi hijrah, dikejar oleh orang kafir Quraisy. Jadi mereka tidak tinggal diam, mereka ingin bunuh Nabi. Sehingga Nabi menginap di sebuah gua, namanya gua apa? Ya. Ketika Nabi mau masuk itu, Abu Bakar duluan. Abu Bakar masuk dulu dia. Diperiksanya dulu, apakah aman guanya atau tidak. Itu sahabat Nabi Abu Bakar. Setelah Abu Bakar masuk, dilihatnya aman, ya masuklah Abu Bakar dengan Nabi ke gua Sur itu. Ada peristiwa yang unik terjadi. Ketika mereka masuk ke dalam gua Sur bersembunyi, ada jaring laba-laba di depan pintu gua itu. Kemudian pula pepohonan, ya, banyak burung-burung yang berkeliaran di depan pintu gua. Sehingga kafir Quraisy ketika mau melihat sampai di depan pintu gua itu mau masuk gak jadi, karena mereka berpikir di pintu gua ini ada banyak laba-laba, jadi banyak burung-burung lagi, kayaknya gak ada penghuninya lah. Karena mereka mau ngejar dan sampai ke pintu gua itu mau masuk, mereka gak yakin bahwa Abu Bakar dan Nabi Muhammad bersembunyi di gua itu. Karena apa? Karena depannya tumbuh pohon, ada laba-laba, ada ini.
setiap usaha dan setiap yang kita lakukan itu harus dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita berusaha itu, kita terakhir harus pasrah bahwa apa yang kita usahakan itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berusaha kita berdoa. Nah, hikmah yang kedua adalah yaitu setiap apa yang kita ingin raih, ya, setiap ingin apa yang kita jaga agar tercapai cita-cita kita, maka kita harus bersungguh-sungguh biar tercapai. Kalau itu nanti mau tercapai cita-citanya, maka bersungguhlah belajar biar nanti tercapai cita-cita. Nah, hikmahnya dari hijrah yaitu adanya kekompakan, ya. Nah, ada kekompakan dari kelompok. Coba kalau tidak kompak, Nabi sama Abu Bakar berhijrah, yang sahabat yang lainnya maka kompak pula, ya. Menyerah pula dari belakang, maka hancur, ya. Bakar dengan Nabi dan sahabat lainnya itu yang berhijrah, mereka kompak sehingga sampailah tujuannya. Paham tuh? Nah, ini materi sedikit. Selanjutnya mari kita dengarkan videonya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kisah perjalanan hijrah diawali dengan peristiwa Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Karena itu, sebelum semakin membesar agama baru, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Allah menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di baringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad berhasil keluar rumah, meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda Quraisy sambil membaca firman Allah dalam Quran Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Keesokan harinya mereka semua terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad, beliau berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Awal perjalanan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berjalan kaki ke Gua Thur. Jalan ke gua sangat sempit, terjal, dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Makkah, Nabi Muhammad berhenti sesaat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Makkah seraya memandang Ka'bah, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Makkah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Di dalam Gua Thur. Sebelum memasuki Gua Thur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam gua. Malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar yakni Abdullah
untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. Para tokoh kaum musyrik di Mekah sangat kecewa. Mereka memberi tugas pada pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar, yakni 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Saat mereka sampai di dekat Gua Fur, mereka berjumpa dengan seorang gembala dan ia berkata, mungkin saja mereka dalam gua itu. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berteriak. Ia khawatir mereka akan menyerah ke dalam gua. Kemudian orang Quraisy naik ke gua, tapi selanjutnya ada yang turun lagi. Kenapa kau tidak menjemput ke dalam gua? Tanya teman-temannya. Ada sarang laba-laba di tempat itu, dan saya lihat juga ada 2 ekor burung daratan di lubang gua. Jadi saya mengetahui tak mungkin ada orang di sana. Nabi Muhammad semakin bersungguh-sungguh dalam doanya, dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad dan beliau berbisik di telinganya, yang artinya, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua onta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai dengan zuhur, mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad di Kuba tinggal selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Hari Jumat beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba. Maka beliau sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal juga dengan nama Wadi Ar-Ramun. Itulah sholat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah. Sahabat Nabi Muhammad Al-Bara' bin Azib yang menyaksikan peristiwa ini berkata, aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah. Nabi Muhammad tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah. Masyarakat di Madinah mengalu-alukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul. Istri Nabi, Saudah binti Zam'ah bersama Fatimah dan Ummi Kulsum, Usama bin Zaid dan Ummu Aiman juga menyusul hijrah ke Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Makkah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum Muhajirin. Dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansor. Demikian perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah untuk memulai babak baru, tugas mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Ustaz. Sampai ke Madinah dia melaksanakan sholat. Apa sholatnya? Masjid Kuba. Orang-orang
yang berhijrah ke Madinah, orang Islam yang berada di Madinah itu disebut dengan kaum Ansar. Ya. Oke. Baik, coba cek dulu semangatnya. Setelah ini nanti ada tugas ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh buat rajin sholat. Learning ya. Nah, ada masalah nanti yang harus antum selesaikan ya. Apa masalahnya itu yang harus selesaikan? Yaitu tugas. Yaitu tugasnya yaitu per kelompok. Ini sudah duduk per kelompok semuanya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Tugasnya modelnya seperti ini. Masing-masing antum membuat satu pertanyaan. Ya, masing-masing kalau satu kelompok satu aja, satu kelompok itu satu, buat satu pertanyaan. Baik tuh? Baik. Nanti pertanyaan itu akan dikasih ke kawannya. Nanti kawannya yang menjawab pertanyaan antum. Paham semuanya? Oke, ini kertasnya usah bagikan ya. Nah ini, silakan. Ini silakan ya, kerja kelompoknya saja. Ini kertasnya saya bagikan. Silakan buatkan pertanyaan langsung. Ya, silakan langsung dibuat pertanyaannya. Ya, kertasnya saya bagikan. Oke. Nah, ini ada satu kertas tadi. Ada yang dapat dua kertasnya? Nih, di kertas sebelah. Oh, ini dia. Ya. Nah, ini. Silakan dibuat satu pertanyaan, ya. Oke. Baik, Anak Ustadz. Kelompok 1 sudah paham tugasnya, Anak Ustadz? Oke, ini kelompok 1 yang buat pertanyaan ya. Silakan. Kemudian kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Paham tugasnya kelompok 2? Paham? Paham ya, buat pertanyaan ya. Udah dapat pertanyaannya? Masih mikir? Ya, silakan. Selanjutnya ini bagaimana kelompok 3 ini? Kelompok 3 paham tugasnya hari ini? Paham ya, silakan buat pertanyaannya. Udah dapat pertanyaannya? Belum? Oke, silakan buat. Kemudian kelompok 4 paham tugasnya? Paham, Ustaz. Buat pertanyaan ya. Udah dapat pertanyaannya? Oke, satu pertanyaan aja nanti dikasih ke kawannya ya. Nah, ini yang paling pojok. Kelompok 5 paham tugasnya? Paham. Masya Allah, bagus ya, silakan dikerjakan ya. Baik, kelompok 1 sudah dapat pertanyaan dari kawannya? Udah tahu jawabannya? Ya, sudah tahu ya, sedang mengerjakan. Bagus sekali. Ini kelompok berapa ini? Kelompok berapa nih? Ya, hebat-hebat kelompok 2 ya. Suaranya mana? Ya, udah dapat pertanyaannya? Enggak, pertanyaan dari kawannya sudah ada? Udah tahu jawabannya? Oke, luar biasa. Ini yang ganteng-ganteng ini, laki-laki semua. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 atau 4? 3 Kevin. 3. Udah dapat pertanyaan dari kawannya? Udah tahu jawabannya? Oke, silakan kerjakan ya. Oke. Yang ini kelompok berapa ini? 4. Hah? 4. Kelompok 4. Udah dapat pertanyaan dari kawannya? Sudah, Ustaz. Sudah. Udah tahu jawabannya? Oke, silakan dikerjakan. Ini kelompok yang ganteng juga, laki-laki saja. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Ada dapat pertanyaan dari kawan? Sudah. Silakan dikerjakan. Ada tahu jawabannya? Sudah. Oke, bagus. Silakan ya, lanjutkan.
Apa pertanyaan dari kawannya? Ya, jawabannya Setiap muslim hendaknya menemukan usaha dan keserahan kepada Allah SWT ya. menghadapi suatu peristiwa. Ini menjadi pelajaran bahwa dalam berjuang harus Sungguh-sungguh. agar tercapai cita-cita yang diinginkan. Ya. Perlunya kekompakan kelompok dalam upaya pencapaian cita-cita. Iya, bagus. Jadi hikmahnya banyak. Yang pertama itu tadi apa? Oh ya, nih hikmahnya hijrah itu apa? Setiap umat Islam itu maka kita menempatkan usaha itu, setelah usaha kita pasrah kepada Allah. Oh, yang kedua apa? Oh ya, kalau kita ingin sukses maka kita harus bersungguh-sungguh. Yang ketiga, iya, perlunya kekompakan kelompok. Orang Islam yang hijrah itu harus kompak. Cuma kalau tak kompak yang hijrah, maka juga kacau. Bagus, silakan tepuk tangan yang mulia untuk kelompok satu. Bagus, silakan dimulai. Ya, duduk. Selanjutnya kita panggilkan kelompok dua. Silakan. Yang tertib. Silakan. Salam dulu yang kuat. Silakan. Salam. Jawab. Waalaikumsalam. Apa pertanyaan yang dapat? Ya, jelaskan kisah Abu Bakar bersama Nabi ketika berada di gua. Apa jawabannya? Oke, jadi ketika di Gua Sur itu ada Ustaz, perhatikan yang kelompok 5. Ketika sebelum masuk di Gua Sur itu Abu Bakar periksa dulu. Jangan-jangan di dalam Gua Sur itu ada ular. Jangan-jangan ada kobra di situ. Jangan-jangan ada harimau. Jadi nggak mau nanti Rasulullah ditangkap sama binatang buas. Abu Bakar diperiksa dulu masukin senternya. Nah, itu lagi kira-kira ya. Rupanya aman. Aman, baru disilakan masuk Rasulullah. Begitulah kecintaan Abu Bakar kepada Nabi. Lalu mereka masuk ke dalam gua Sur itu. Datang yang terus menengok. Siapa yang datang itu? Anak dari Abu Bakar yang bernama Abdullah yang sering menengok ke sana selama 3 hari. Hari apa aja hari? Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, ini bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk yang kedua. Boleh, cepat jawabannya ya. Silakan duduk. Ini pintar-pintar anak tadi ya. Memang kelas 4 ini pintar-pintar rupanya ya. Siapa lagi yang belum kita panggil? Mari kita saksikan pula penampilan dari kelompok 3. Silakan maju. Ayo, lebih kompak lagi, lebih kompak lagi, ayo. Silakan. Yang rapi, yang rapi. Kita duduk yang ini salah. Silakan mulai, salam. Apa pertanyaan yang dapat dari kawan itu? Jelaskan suhu puasa
ketika suasana di Madinah. Penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi dan kaum muslimin. Ya, apa jawabannya dari kelompok itu? Ya, yang di atas itu. Itu ya. Oh, ini siapa nulis tadi ya? Ini juga jawabannya. Oke, silakan. Connected. Oke, jadi ketika orang-orang Islam yang hijrah Nabi Muhammad dan Abu Bakar para sahabat yang lainnya ketika mereka datang ke kota Madinah, maka orang Islam yang berada di Madinah itu sangat menyambut dengan penuh gembira. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka sampai bernyanyi sampai selawat. Apa selawatnya? Tola'al badru alaina min saniyati wajah wajaban suku alaina mada'anillahi ya, begitulah. Jadi luar biasa bagus ya, pertanyaannya bagus, jawabannya bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan dijelaskan. Pintar-pintar ya. Sekarang mari kita saksikan pula penampilan terakhir. Silakan duduk. Ya, kita tunggu penampilan terakhir. Ambil yang tertib, yaitu berasal dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Lagi tertib ya. Ayo, penampilan terakhir, ayo perhatikan. Oke. Ya, silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa pertanyaannya, Bapak? Jelaskan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebab hijrahnya Nabi Muhammad kenapa? Ya, jawabannya apa? Rasulullah SAW karena penolakan orang kafir Quraisy. Ya. Peristiwa Bait Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan waktu untuk berdoa. Perintah untuk pada beliau berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagus. Jadi ada 3. Mereka buat jawabannya 3. Apa sebabnya? Yang pertama apa tadi? Ada penolakan oleh kaum Quraisy tentang dakwah Islam di kota Mekah itu. Orang Islam itu disiksa, ditolak. Keluarga mereka yang memeluk Islam itu disiksa ya, dizolimi. Itulah sebabnya Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, yang kedua, karena orang-orang Madinah itu mendukung datangnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, apa ketiga? Langsung ada perintah dari Allah untuk berhijrah ke kota Madinah. Bagus ya, kelompok terakhir rupanya begitu. Berikan tepuk tangan. Tepat ya. Baik, Kak silakan. Oke, silakan duduk. Oh iya, Ustaz. Ya, silakan duduk yang rapi. Baik. Baik, karena usah semuanya. Coba bisa terus lagi semangatnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk pramuka. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini karena waktu juga sudah mulai habis ya. Waktu sudah habis, kita mau istirahat lagi. Sudah bagus penampilannya. Alhamdulillah sudah lihat, paham semuanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, bagus penampilan semuanya ya. Untuk itu Ustadz kasih jempol 2 untuk kalian semua.
kerjakan di rumah sebagai tugas mandiri, yaitu halaman 91. Baik, tuh. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham?